Acara diawali dengan pembukaan, penyampaian materi sejarah Kerajaan Majapahit, lalu ice breaking, melukis kanvas, dan diakhiri dengan makan bersama. Kegiatan volunteer bukan hanya soal niat baik, tapi juga komunikasi dan koordinasi yang rapi. Di kunjungan Voluntary People Action Batch 1 ke Panti Asuhan Nur Karomah Depok, pola komunikasi panitia mengikuti Communication Network Theory oleh Miller. Ketua Pelaksana, Kak Putri, menjadi pusat pengambilan keputusan cepat. MC, Marsha, dan Diva mengatur alur acara dan transisi. Pemateri, Andin, mengoordinasikan isi dan waktu dengan divisi acara. Safira sebagai pemandu ice breaking menjaga ritme kegiatan. Divisi acara memastikan setiap transisi berjalan dengan presisi. Saat pembukaan, pola komunikasi Will terlihat. Ketua Pusat Info langsung memberi arahan ke MC, pemateri, dan divisi acara, menciptakan koordinasi yang terarah dan lancar. Di sesi materi, pola Will kembali berfungsi. Pemateri terus berkoordinasi dengan ketua dan divisi acara terkait durasi dan alur. Namun, masalah muncul. Materi sejarah yang dibawakan terlalu berat bagi anak-anak. Ketika audiens tidak mampu mengikuti pesan, aliran komunikasi terhambat. MC dan divisi acara harus bergerak cepat untuk mengembalikan ritme kegiatan. Pada sesi ice breaking, koordinasi berjalan dengan lebih spontan. Instruksi bergerak cepat antara MC, pemandu permainan, dan divisi acara. Respon terhadap suasana anak-anak menjadi acuan utama. Aliran komunikasi fleksibel seperti ini penting untuk menjaga energi kegiatan setelah materi yang cukup berat. Saat sesi melukis, pola komunikasi Y terlihat kuat. Instruksi dari ketua mengalir ke koordinator lapangan, lalu bercabang ke anggota yang mendampingi anak-anak. Pola ini memungkinkan pembagian alat dan pendampingan berlangsung teratur meski jumlah panitia terbatas. Pengumuman karya terbaik memerlukan kerjasama cepat antara MC, divisi acara, dan dokumentasi. Setiap elemen saling menyesuaikan posisi dan waktu untuk menangkap momen tanpa kehilangan alur acara. Pola chain muncul pada pembagian makan siang. Arahan diberikan secara berurutan dari ketua ke MC, lalu ke anggota panitia lainnya yang membantu memberikan instruksi sehingga anak-anak menjadi lebih teratur dan kondusif. Di akhir kegiatan, evaluasi memperlihatkan kombinasi pola wheel dan chain. Ketua kembali menjadi pusat masukan, mengumpulkan pendapat dari tiap divisi dan menyusunnya menjadi catatan untuk kegiatan berikutnya. Disinilah jaringan komunikasi bekerja sebagai refleksi bersama. Kak Putri, sebagai ketua pelaksana kegiatan volunteer kita pada hari ini, saya mau bertanya 2 pertanyaan nih Kak. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana sih cara Kakak dan alasan Kakak lebih tepatnya dalam menentukan tupoksi dan tugas-tugas kita sebagai panitia dalam volunteer kali ini? Untuk yang pertama itu karena dilihat dari rundown juga kan, kita butuh MC, butuh petugas yang bisa meng-ice breaking, lalu ada pemateri juga, dan masing-masing itu punya job desk-nya masing-masing. Kalau untuk MC itu untuk memeriahkan acara, kalau untuk pemateri untuk menyampaikan materi ke adik-adik, dan untuk ice breaking itu untuk games ke adik-adik biar acaranya seru. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Kakak bagaimana sih koordinasi antar panitia selama kegiatan ini berlangsung, dan menurut Kakak apakah pembagian tugas tersebut sudah sesuai? Untuk pembagian tugasnya itu kita ada Zoom meeting di 2 hari sebelum acara untuk menjelaskan job desk-nya seperti apa. Lalu untuk acaranya udah sukses karena KKMC-nya juga keren dan gamesnya juga seru-seru. Dalam setiap keputusan, instruksi, dan respon cepat, komunikasi menjadi fondasi kegiatan. Dan lewat jaringan komunikasi yang efektif, kegiatan ini berjalan bukan hanya lancar,
tetapi juga bermakna. Kegiatan volunteer ini juga berkontribusi pada Sustainable Development Goals, khususnya SDG 4, Quality Education, melalui penyediaan pengalaman belajar yang inklusif bagi anak-anak panti, serta SDG 11, Sustainable Cities and Communities, karena membangun lingkungan sosial yang lebih peduli, aman, dan suportif bagi komunitas rentan. Melalui aliran komunikasi yang terstruktur menurut Miller, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hiburan dan pembelajaran, tetapi juga menjadi langkah kecil menuju komunitas yang lebih berkelanjutan.